menyala kayak dia, api gitu lah. Dia terbangnya itu nggak cepet, terbangnya itu lambat dari Bang. atas? Turun dari atas ke bawah, pas di belakangnya dia itu turun, kaget kan. Ya apa itu tuh? Ada sosok hitam besar berdiri di tengah jalan. Oh, dia lihat Makanya dia takut mau nabrak sosok itu, makhluk itu. Assalamualaikum, ulun Julak Wong, tuan rumah wadah Julak Bakisah. Kenapa tepuk tangan? Katanya disuruh Siapa nyuruh? tepuk tangan tadi. Aduh, usah, ini lain acara-acara begimik-gimik. Jadi di wadah Julak Bakisah ini kita hari ini kedatangan narasumber yang berisi kisah banyak biarnya. Ini Oko. Halo. Seorang konten kreator. Nama YouTube-nya, nama IG-nya, nama Facebook-nya, nama TikTok-nya, apa namanya? Ini Oko. Cek aja di situ. Di sini Ikam harus berkisah sesuatu yang menarik didengari bubuhannya. Apa ada kisah kah? Ada kisah ini, kisah pengalaman pribadi pas masih bujang dulu. Melihat sosok penampakan tinggi besar, sama ada bola api. Ada lagi yang lain, melihat orang yang sama ketika berada di satu tempat dan ada lagi di satu tempat orang yang sama. Belah diri, iyalah. Kayak amuba. Sempat ya. aku kan nggak percaya hal-hal yang kayak gitu sebenarnya. Cuman ada teman-teman ngajakin ke suatu acara ekspedisi penelusuran hantu. Akhirnya aku cobain ikut dan benar sih, hantu tuh memang ada sih. Ketemu. Kita viral akhir-akhir yang TV ini pencemburuan tahu banget pegunungan yang ada di sekitar kota Mekah, Saudi, wilayah ini sudah hijau. Jadi ceritanya itu Bang, pas maghrib kan aku tuh mandi di sumur. Jadi antara rumah dan sumur itu berjarak sekitar 50 meter. 50 meter lah. 50 ini waktu bujang tadi lah. Waktu bujang. Sekitar tahun lawas sudah lah. Lawas 2008 2009. 2009 rumah di Balikpapan. Balikpapan. Nah, jaraknya itu 50 meter. Kemudian itu masih banyak rumput-rumput, masih bersemak-semak gitu, Bang. Iya. Itu ada sumur. Di belakangnya sumur itu ada paretan kecil. Di paretan itu ada pagar kan. Iya. Pagar itu ada beberapa pagar yang bolong. Pagar bolong itu dibuat tempat untuk buang air besar. Pagar itu. Oke. Nah, aku mandi situ. Pas mandi, selesai mandi, aku kan mandi maghrib itu, Bang. Maghrib lah. Iya, maghrib. Iya. Jam 6-an lah, jam 6 lewat. Jadi mulai agak gelap sedikit lah. Mulai agak gelap. Nah, begitu aku lewat situ, ada pamanku boker di situ. Nah, ngapain, Bang? Kenapa nggak boker di rumah besar aja? Maksudnya di rumah utama. Di rumah ada memang toilet di rumah tuh lah. Nggak dijawab, diam aja. Bang, aku kesana dulu ya. Diam aja, nggak dijawab, nggak ada jawaban. Padahal dengar lah, dekat lah. Senyum aja. Dekat jaraknya tuh. Dekat jaraknya dekat. Senyum aja dia. Akhirnya aku balik lah ke rumah. Mau ganti baju, masuk lewat pintu dapur. Masuk lewat pintu dapur ke ruang makan. Pas di ruang tamu ada beliau nonton TV. Begitu gue liatin, loh Bang, kapan sampainya ke sini? Apa sih? Loh enggak, kapan sampainya ke sini? Aku kan manggilnya abang kan. Kapan sampainya ke sini? Apa orang dari tadi nonton TV di sini? Loh, yang boker tadi siapa? Yang boker tadi buka baju, Bang, pakai handuk. Nah, setelah itu pokoknya hari itu suasananya beda lah. Aku kan biasa juga ini ikut temanku jaga malam. Kebetulan masih nganggur kan. Oh, jadi jaga malam. Jadi jaga malam. Dari rumahku ke tempat perumahan itu yang untuk jaga malam itu sekitar 1 kilo. Iya. Nah, aku tuh jaga malam sama temanku itu. Berdua aja. Enggak sekali 2 kali kan, sering sudah. Itu malam Selasa itu. Nggak tahu kenapa malam itu suasananya itu beda. Jam setengah 10 aku berangkat dari rumah, ketemu sama dia. Habis itu kan jalanannya itu kan itu di daerah dekat Stadion Persiba itu. Perumahannya itu. Perumahan yang baru. Stadion Persiba yang baru ya. Iya, ada satu perumahan yang memang perumahannya ada di atas bukit. Pas naik ke atas lewat pohon-pohon bambu, jalan berdua biasalah kita ngobrol. Itu jalan kaki tuh ya? Jalan kaki. Ngobrol biasa. Nah, itu
aku ngelihat berdua sih, kita ngelihat itu ada bola api itu bang. Bola api? Bola api, dia kayak bundar menyala kayak dia, api gitu lah. Dia terbangnya itu nggak cepet, terbangnya itu lambat bang. Lambat ya? Iya, Banaspati orang tuh katanya. Aku nggak terbangnya pernah lambat menuju ke perumahan itu. Jadi aku tanya kan, temanku tuh namanya Lajiha. Iya, apa itu tuh, dipanggil kan batu-batu gitu. Jadi beliau lihat juga lah. Beliau lihat juga. Apa itu? Sudah jangan ditegur katanya. Langsung merinding kan. Apa ya? Aku baru ngeliat ini, aneh banget ya. Akhirnya sampai kita ke pos jaga. Pos jaga. Sampai di pos jaga, kita itu kan setiap jam 12 sampai jam 4 itu harus pukul lonceng tiang listrik. Tiang listrik, teng itu ya. Kita biasa mutar keliling. Nah, jam setengah 12 kita sudah mulai operasi. Setengah 12 kita jalan. Perumahan itu awalnya itu rame. Biasanya itu rame bang. Ada orang yang keluar belanja apa segala macam. Biasanya rame aja walaupun jam segitu. Tapi itu sepi. Ini sebenarnya nggak kalau habis hujan kan wajar sepi kan. Ini nggak habis hujan kok sepi ya. Mungkin perasaanku aja kan. Jalan normal kita, cuman sepi aja. Jam setengah 3-an itu kita keliling lagi kan. Nah temanku ini diem aja, nggak ada ngomong apa-apa, cuman dia jalan menjauh dari, kan aku tuh jalan beriringan berdua. Nah dia menjauh itu bang. Maksudnya bergeser, harusnya di pinggir jalan. Biasanya sama-sama begini. Iya. Dia melebar. Ke dekat paret-paretan itu. Akan di pinggir aja. Iya, paling pinggir sudah. Ika masih tetap di tengah? Aku masih di tengah. Aku tanya, loh kenapa tuh? Nggak jawab juga dia bang. Diam aja. Aku ya jalan aja kan. Di jalannya itu di pinggir. Nah setelah melewati tempat itu, baru dia kembali lagi merapat lagi, jalan lagi. Kenapa tuh jalanmu malah pinggir-pinggir? Dia diam ya nggak jawab. Dari jam 2:30 sampai jam 4:30 itu ngomong tuh seadanya aja. Bikin kopi ya? Ya gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja. Kata-kata. Kok nggak ada ngomong apa-apa. Akhirnya jam berapa ya kita balik ya? Jam 4:30-an itu. Karena jam 5 sudah selesai kan? Oh iya. Banyak orang ke masjid sudah apa segala macam tuh. Jadi jam 4:30 kita turun ke bawah. Kan itu perumahan di atas kan? Turun kita ke bawah. Nah itu di simpangan itu ada kayak jembatan gitu bang. Kayak jembatan gitu. Nah aku tuh duduk berhadap-hadapan sama dia. Aku ngelihat lagi tuh di belakangnya dia itu bola api warna-warni tuh bang. Bola api? Iya. Berbentuk bola, tapi dia kayak ada apinya, tapi berwarna kayak pelangi. Beda dengan yang dilihat pertama tadi? Beda. Dia turun bang, bukan bergeser. Terbang, turun dari atas? Ya, turun dari atas ke bawah, pas di belakangnya dia itu. Turun, kaget kan. Ya apa itu tuh? Apa sih? Mobil kah? Enggak, cahaya apa itu? Ya cahaya mobil kah? Bukan, ada bola api tuh dari atas ke bawah itu. Masa sih? Iya, ayo kita pulang aja. Padahal kita tuh di situ cerita masalah kenapa dia jalannya geser. Jalannya ke pinggir tadi itu. mau bahas itu. Mau bahas itu. Akhirnya kita pulang itu sambil bahas kenapa dia jalannya ke pinggir itu. Ternyata dia tuh ngelihat ada sosok hitam besar berdiri di tengah jalan. Oh dia lihat? Dia lihat. Makanya dia takut mau nabrak sosok itu. Sosok makhluk itu. Jadi ke pinggir. Nah Ikam kan lihat tuh? Aku nggak lihat. Jadi dia bilang aku tuh ngelewati di bawah kakinya dia. Selangkangannya dia itu. Katanya kayak gitu. Cuman dia nggak ngajak aku ke pinggir, nggak berani aja ngomong dia. Dia nggak ada ngomong sama sekali. Nggak berani dia. Akhirnya setelah itu aku nggak pernah jaga lagi sudah itu bang. Takut sudah. Iyalah. Karena 2 kali aku ngeliat bola api tuh, baru lihat itu. Katanya orang yang Banaspati itu bola api itu memang ada bang. Ada ternyata. Nah, aku sudah ngeliat langsung. Aku sih sering dengar juga, cuman kalau melihat memang belum pernah aku. Jadi ngeri juga ya. Iya, 2 kali tuh. Yang satu pertama kita berangkat bola apinya itu jalan lambat, yang kedua itu cepat turun. Pada malam yang sama. Lihat 2 kali langsung. 2 kali. Memang hari itu parah. Suasananya beda. Dari maghrib tuh sudah beda tuh. Iya, untung karena kepuhunan aja, Pang. Iya. Melihat aja masih. Iya.
Nah terus yang tadi ceritanya Jar ada penasaran mau ikut-ikut penelusuran pengejar hantu kan, Ghostbuster. Ghostbuster. Itu dengan beban siapa? Asap berbentuk orang apa segala macam. Ada itu. Nah aku pikir ini semua settingan, nggak berdiri di atasnya. Posisinya itu begini, terus dia menghadap begini. Oh iya. Dia menghadap ke kita. Manusia? Iya kayak manusia. Terus mukanya itu, wajahnya itu kayak monyet. Tapi kalau monyet kan banyak bulunya kan. Nah ini hitam tapi bulunya yang di rambut-rambutnya itu.